Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 10 TKRO yang berbahagia. Salam jumpa dengan saya dalam mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif. Pada kali ini akan kita bahas yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sangat penting sekali buat kalian karena keselamatan dan kesehatan kerja di sini bisa Anda terapkan pengetahuannya. Tujuan dari pelajaran ini yang pertama adalah Anda dapat memahami apa itu tindakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, akan kita mulai. Yang kita bahas adalah kompetensi dasar pengetahuan memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk pertemuan berikutnya nanti yang kita bahas adalah yaitu identifikasi potensi dan risiko kecelakaan kerja. Kita mulai saja, yaitu apa pengertian K3? Apa tujuan K3? Siapa dan apa saja sasarannya? Bagaimana normanya? Apa standar keselamatan kerjanya? Oke, untuk selanjutnya kita mulai apa itu K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya yaitu pengertian K3. Pengertian secara filosofi yaitu terciptanya produktivitas kerja. Kemudian pengertian secara keilmuan yaitu tumbuhnya kesadaran diri dalam perilaku kerja. Kemudian secara OHSAS yaitu menjamin produktivitas kerja dan keamanan kerja. Paham ya? Ini ada 3 pengertian yang intinya 3 tadi. Untuk selanjutnya yaitu apa saja yang masuk dalam tujuan K3. Tujuan K3 adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan yang diakibatkan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Itu tujuan K3 yaitu efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian sasaran K3 itu pertama menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatannya digunakan, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Kemudian norma K3, aturan yang berkaitan, kemudian aturan itu diterapkan untuk apa? Untuk melindungi pekerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian kita bahas dasar hukumnya apa tuh? Oh, ternyata K3 ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1996, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, 21 Nomor 23, kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu dasar hukumnya. Kemudian untuk selanjutnya, jenis bahaya dalam K3, yaitu jenis kimia, bahaya jenis fisika, dan bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Nah, bahaya jenis kimia ini karena mungkin terkontaknya antara manusia dengan bahan kimia, seperti terkena oli, minyak, bahan kimia seperti H2SO4 atau air aki, uap gas atau asap kendaraan. Bahaya fisika yang meliputi kebisingan, kemudian panas dalam ruangan, nah, kemudian bahaya jenis proyek seperti pengangkutan yang tidak aman, pencahayaannya ruangan yang juga tidak aman, merusak penglihatan, dan lain-lainnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu istilah bahaya dalam lingkungan kerja. Apa itu istilah bahaya? Satu hazard, kemudian yang kedua danger, yang ketiga risk, yang keempat insiden, yang kelima accident. Apa itu hazard? Yaitu suatu kemungkinan timbulnya kecelakaan atau penyakit. Danger adalah bahaya, kondisi yang sudah menunjukkan adanya peluang bahaya tersebut, sehingga perlu tindakan pencegahan. Risk adalah prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dan siklus tertentu. Insiden apa itu? Munculnya bahaya itu sendiri. Asiden untuk apa? Kejadian bahaya yang disertai adanya korban. Itu asiden. Itu runtutannya. Kemudian standar keselamatan kerja. Itu adalah perlindungan badan, perlindungan mesin, pengaman listrik,
pengamanan ruangan, dan lain sebagainya. Itu standar keselamatan kerja meliputi 4 hal itu. Ya. Kemudian yaitu alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu yang wajib digunakan dalam saat bekerja. Pakaian itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah alat pelindung kepala yang terdiri dari safety helmet, safety goggles, hearing protection, safety mask, face shield. Safety helmet, ya, safety goggles atau kacamata, hearing protection atau penutup telinga, safety mask atau masker untuk penutup hidung dan mulut, face shield atau pelindung wajah. Ya. Ini biasa dipakai oleh sekarang ini dalam kondisinya COVID ini dipakai oleh tenaga medis yang berada di seluruh kepala itu. Kemudian yang kedua adalah alat pelindung tubuh, apron, itu berarti baju yang berada di depan. Ya, kemudian ada safety clothing, itu rompi, ya. Kemudian ada safety vest atau rompi, ya, safety clothing atau alat pelindung tubuh untuk hal-hal yang membahayakan. Kemudian alat pelindung pada anggota tubuh, safety gloves, safety belts atau sabuk pengaman, safety boot atau boot shoes atau sepatu pengaman, ya. Jadi ya, oke. Anda perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada seseorang yang sedang memperbaiki mobil atau kendaraan. Dari pengertian atau pemahaman tadi yang sudah saya sampaikan, apakah pekerja yang berada dalam gambar ini sudah sesuai, sudah mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja? Tugas Anda adalah jika sudah sesuai, menyimpulkan sesuai, maka alasannya apa, indikatornya apa, gambar ini dianggap sudah sesuai dengan K3. Kemudian kalau belum sesuai, simpulannya apa itu indikatornya, kenapa dalam gambar ini dianggap oleh Anda tidak sesuai dengan standar keselamatan kerja. Untuk selanjutnya anak-anakku, pembahasan berikutnya yaitu mengidentifikasi potensi dan risiko kecelakaan kerja akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu KD 4.1 yang meliputi apa saja, menjeniskan atau mengklasifikasikan, mengelompokkan potensi dan risiko kecelakaan kerja, mengidentifikasikan potensi dan risiko kecelakaan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda dapat memahami dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat, tetap semangat ya. Oke, semangat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.